Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Sis? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan jenengan sehat ya sekarang. Tambah sehat ya. Ya, ya, alhamdulillah ya. Gimana, Nah, Adi Ngaren kok menghubungi aku? Ada apa nih? Ada yang bisa saya bantu? biasalah sharing. Gini loh. Boleh Oke. ya? Nggak ganggu tuh? Iya, silahkan. Enggak, dengan senang hati kalau saya bisa bantu Oke. teman ya. Nah, gini, kan ini pembelajaran PJJ kan udah berjalan sekian lama ya. Udah Ya. mau PAT, udah mau penilaian akhir tahun. Cuman ada sedikit masalah pada beberapa anak yang tak wali kelasin loh. Ya. Jadi uh, pada beberapa mapel atau sebagian besar mapel itu mereka itu peserta didik ini ada yang absennya jarang gitu atau tidak masuk ke tidak mengikuti pembelajaran atau bahkan ada yang tugas-tugasnya itu tugas-tugas dan penilaian harian itu mereka nggak ngikut gitu. Jadi kan guru-guru kan uh, istilahnya wadulnya itu ke saya gitu sebagai wali kelas. Ini loh peserta didik ini belum, tolong ya diselesaikan, diingatkan, diselesaikan. Oke, sebelum dilanjutkan ya Sis, mungkin eh, tahu fokus aja tujuan kita ngobrol siang hari ini, berarti fokus tujuannya apa nih Sis, biar lebih terarah. Ya apa ya namanya, kita cari solusi gitu loh. Saya pengennya biasanya kan Ya, kalau dengan terus nanti siapa tahu dapat solusinya gitu. Bener nggak sih yang oke. apa yang sudah dan akan saya lakukan gitu loh. Ya, oke, baik ya. Berarti kita sepakati dulu, kita akan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan berkaitan dengan anak-anak yang dengan wali kelas ya. Oke. Hmm, Oke. Nah, mungkin dari cerita tadi bisa lebih dalam lagi ceritanya bisa lebih jelas lagi mungkin Sis, silakan bisa dijelaskan lebih rinci lagi. ya, jadi kan misalnya ada WA, ada guru yang WA ke saya, terus mohon untuk mapel saya gitu, uh, siswa ini siswa ini tidak ikut pelajaran, ini pada ini absennya hanya beberapa beberapa yang nggak yang ikut gitu. Terus kemudian siswa ini tidak pernah mengumpulkan tugas. Terus siswa ini nggak ikut penilaian harian gitu. Terus mereka minta bantuan saya sebagai wali kelas kan untuk mengatasi itu. Nah, Oke. kayak gitu sih. Itu masalah detailnya. Oke. Terus jenengan sebagai wali kelas, apa saja solusi yang sudah jenengan pikirkan atau jenengan sudah lakukan? Mungkin Iya, bisa sebenarnya diceritakan ya. uh, saya sih sudah ini ya, sudah misalnya, tapi baru secara klasikal sih, misalnya melalui grup kelas saya umumkan kenapa ya ini pada jam ini tidak ikut absen, apa masalahnya gitu. Terus nanti Mas ini, Mbak ini belum mengumpulkan tugas mapel ini, tugas yang keberapa gitu. Saya ingatkan. Demikian juga
yang tidak mengikuti penilaian harian ya. Mas ini Mbak ini kenapa nggak ikut penilaian harian pelajaran ini gitu pada jam ini? Mereka ada masalah gitu yang kita nggak tahu gitu loh. Ya, Ya, selama ini seperti itu dan sebenarnya eh, respon mereka bagus, tapi ternyata sampai kemarin itu masih ada satu peserta didik yang beberapa sih dan biasanya itu aja itu yang masih loh sis masih belum mengumpulkan tugas atau tidak mengikuti penilaian harian itu mas apa ya yang saya lakukan gitu. eh, jenengan sudah melakukan pemetaan belum ya sis? Iya sih Pemetaan sudah kaitannya sih dengan anak-anak tersebut. ya biasanya saya uh, melihat dulu personal, maksudnya mereka tinggal di mana, terus uh, apa namanya ada masalah, tapi uh, belum secara detail sih pemetaannya paling saya memperkirakan kemungkinan misalnya masalah jaringan gitu, terus fasilitas mungkin handphonenya atau apa kan itu bisa dilihat dari penghasilan orang tua atau kondisi bagaimana gitu ya. Cuman mungkin saya juga ngerasa itu masih kurang apa ya. Apa nanti saya harusnya itu menghubungi secara personal, menelpon atau video call. Mungkin saya perlu seperti itu, sedetail itu sih ya. Bagus sih itu. Mungkin jenengan tadi menyampaikan mungkin ada pendekatan personal dengan video call atau telepon ya. Mungkin itu langkah yang bagus juga untuk dilakukan sis. Iya, kemarin sebenarnya kepikiran seperti itu sih, cuman waktunya kan belum ada gitu. Jadi ini dan saya masih ngelihat perkembangannya gitu loh sis. Tapi kok ternyata hanya beberapa anak sih yang tersisa dari pemberitahuan secara klasikal itu. Ada beberapa anak yang memang istilahnya bandel gitu loh, maksudnya masih belum menentukan laporan dari guru juga ini kok anak ini masih belum gitu. Nah mungkin nanti saya akan menghubungi mereka secara personal, telepon atau video call ya, untuk menanyakan kenapa, apa yang terjadi, dan juga mungkin bisa memberikan solusi ya. Kenapa mereka biar semuanya berjalan lancar gitu. Mudah-mudahan bisa ya sis ya. Menurut jenengan solusi seperti itu bisa mengatasi masalah kayak gini enggak? Ya, menurut saya itu juga sangat membantu dalam menyelesaikan masalah ya. Dan mungkin kita sebagai wali kelas juga perlu lebih mengetahui lagi ya bagaimana lebih dekat lagi bagaimana murid-murid kita, kenapa bisa seperti itu. Nah itu mungkin yang perlu ya dengan lakukan ya. Selain mungkin ada orang yang bisa diajak bekerja sama sih untuk mengantisipasi masalah itu. Betul. Sebenarnya kayak kemarin juga ada yang karena semacam terus-menerus beberapa siswa, kayaknya satu lifting itu satu angkatan itu ada sekitar 4 gitu. Kita kerjasama wali kelas kerjasama dengan kesiswaan dan BK, guru BK itu ada yang ditugaskan ke sana sih, ke rumah. Jadi kita tahu masalah. Kayak ada yang ternyata memang HP dipakai semua gitu kan.
dipakai satu keluarga. Ada yang disuruh ibunya untuk membantu bisnisnya, atau bahkan ada yang hanya alasan saja. Maksudnya siswa kurang mempunyai motivasi untuk pembelajaran sendiri. Ada. Oke. Sama beda Eh, sama siswa. Ya, kalau boleh tahu sejauh mana jenengan sebagai wali kelas untuk memberikan motivasi kepada anak-anak atau pada murid-murid itu supaya mereka bisa muncul motivasi yang besar untuk mengikuti pembelajaran. Nah, itu yang udah saya lakukan sih biasanya ini. Tadinya saya lihat dulu pas awal gitu ya. Ya paling memberikan ketika mau masuk semester gitu kan, mulai pembelajaran PJJ saya ingatkan, saya beri semangat bahwa pembelajaran itu penting, walaupun pembelajaran jarak jauh, kalau ditinggal-tinggal juga misalnya ya, kalau ditinggal-tinggal juga kalian nggak dapat ilmunya. Terus di awal seperti itu, nanti setiap harinya biasanya pada awal pelajaran itu saya ingatkan melalui grup kelas itu, saya ingatkan bahwa sudah mulai pembelajaran, ayo misalnya saya chatting sama mereka di grup kelas saya itu pagi sebelum pembelajaran, misalnya jam 5 sampai jam setengah 7 lah ya, sampai jam 7 sampai jam 7 ya, hanya chatting aja sih, dan memberi motivasi mereka bahwa ayo kita bismillah mulai pembelajaran hari ini. Oke, ya sudah bagus sih sis. Mungkin kalau kalau ada skala 1 sampai 10 ya sis, kira-kira di skala berapa jenengan berada dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan masalah ini sis? 8 kali ya. Oke, angka 8 itu sudah bagus ya sis. Nah, untuk mencapai angka Sembilan. ke-10, untuk mencapai angka Enggak 10 9. itu kira-kira eh, apa prioritas yang dengan bisa siapkan untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan masalah ini? Ya, saya sih habis ini ya nanti mungkin akan mendata lagi per mapel yang mereka punya ya. Terus kemudian siswa-siswa mana yang tugas atau penilaiannya masih kurang. Terus nanti akan saya hubungi secara personal, baik itu melalui telepon, nggak chat lagi. Kalau chat kayaknya kurang ini. Mungkin maksudnya mungkin kalau berbicara langsung kan kita jadi lebih enak gitu tanya-tanyanya gitu, mengetahui kondisi mereka itu sebenarnya bagaimana dan kenapa, terus uh, uh, mencari solusinya gitu, mencari kesepakatan biar dan motivasi pasti ya, agar dia sadar pentingnya belajar dan penilaian itu, evaluasi itu. Oke. Masih Paling ada kayak lagi gitu. sis? Enggak, sudah kayaknya itu ya. Ada Oh lagi ya. enggak? Biar Oke. nanti jadi 10 ya, Uh, Sis. nah, kira-kira menurut jenengan apa saja yang akan menjadi hambatan di dalam melaksanakan rencana jenengan itu? Yang menjadi hambatan itu sebenarnya bukan dari ya, paling saya harus apa big effort ya, usaha yang ini untuk mengatur waktu saya untuk mereka gitu. Anak-anak yang bermasalah ini ya. Tapi menurut saya adalah jadi bagaimana mereka mengatasi rasa malas mereka untuk mengikuti pembelajaran dan kesadaran akan pentingnya mengikuti pembelajaran dan penilaian itu. Oke. Ya Oke, kan? bagus sis ya. Personal itu yang Suaranya penting. oke. Suaranya kurang keras sis. Udah, Kurang jelas sekarang yang tadi gimana? yang terakhir. Oke, ini udah Ya. bagus ya. Mungkin bisa diulang lagi tadi.
Ya, jadi kan menurut saya hambatan yang terbesar kan memang karena anak ini aja ya. Hambatan terbesar adalah dari mereka, dari pribadi eh, peserta didik ini loh. Jadi menurut saya itu memang pendekatan personal yang dibutuhkan di sini untuk mencapai biar saya merasa maksimal banget. Uh, me, Kalau chatting itu kan kurang ya sis. Kalau menurut saya memang harus perlu telepon atau berbicara secara pribadi face to face virtual melalui Google Meet atau apa gitu, telepon, call gitu, biar saya bisa lebih paham bagaimana kondisinya, kenapa, dan mencari solusinya sehingga mereka bisa bersemangat untuk mengikuti pelajaran atau mengikuti penilaian gitu. Dan biar mereka itu sadar pentingnya ini untuk pembelajaran mereka, untuk proses belajar mereka gitu. Untuk Oke. Jadi untuk mengantisipasi dalam mengatasi hambatan tadi, kira-kira bagaimana sih yang mungkin yang bisa dilakukan lebih efektif lagi? Ya, menurut saya perlu adanya kerjasama sebenarnya antara kami guru, terutama untuk anak-anak yang bermasalah dengan BK dan kesiswaan ya. Oh ya, ada satu yang terlupa, Ya, kerjasama kita dengan orang tua siswa tersebut. ya Ini sangat oke. penting, penting Betul banget betul sih. ya, setuju Iya, sih di situ. Jadi heeh. cara melibatkan murid dengan orang tua dalam pembelajaran. Nah, mungkin bisa dengan rencanakan atau mungkin sudah pernah dilakukan bagaimana cara melibatkan murid dan orang tua di dalam pembelajaran. Mungkin bisa Ya, diceritakan sis bagaimana strateginya. sebenarnya sudah sih ya kalau misalnya untuk via telepon ya. Kalau via telepon anak-anak yang bermasalah saya bisa menghubungi uh, uh, anak wali saya, orang tuanya gitu. Orang tuanya saya telepon bagaimana kondisi putranya gitu. Uh, Apa yang karena ada kasus seperti ini menurut ibu gimana, dan sekaligus saya titip lah minta bantuan agar putranya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar gitu dan nyaman nyaman juga ya, karena kalau nggak nyaman di rumah juga banyak teman mungkin kurang fokus ya, kurang konsentrasi. Kalau kasusnya berat itu sebenarnya kita sudah pernah itu minta bantuan dari kesiswaan dan BK untuk menangani siswa yang apatis gitu, tidak mudah Ya, untuk host. Nah, itu pernah. Tapi uh, berhasil semester kemarin bisa ya. Tapi semester kayak gini kamu lagi sih. Ya mungkin saya perlu juga mendekati personal ya. ya berarti mungkin perlu dibuat komitmen ya sis untuk menjalankan rencananya dengan, nah mungkin komitmen apa yang bisa dengan jalankan untuk biar rencana aksi yang akan jenengan lakukan itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian mungkin siapa saja yang dapat membantu jenengan dalam menjalankan komitmen itu. Mungkin Ya bisa. komitmennya pasti ya. Komitmen saya adalah Bismillah, nggak boleh nyerah. Pokoknya harus menghubungi mereka secara personal. Mungkin saya yang ini yang belum ya. Lebih personal lagi. Terus kemudian harus bisa bekerja sama dengan orang tua itu tadi ya. Ternyata penting banget. Jadi menjalin kerjasama dengan orang tua agar sama-sama bisa menumbuhkan uh, menumbuhkan komitmen di peserta didik juga dan anak untuk mengikuti pembelajaran dan penilaian. Oke. Terus tadi yang jenengan sampaikan tadi bekerjasama dengan guru BK,
dan Nah iya, itu kesesuaian ya. cukup. Ya, Iya kan udah. ya Iya, oke. ya, Jadi, itu cukup. nah kira-kira kapan untuk melakukan tindak lanjut dari rencana yang sudah dengan inginkan ini? Ya, secepatnya ya. Harus secepatnya kan ini udah mau penilaian akhir tahun. Jadi insya Allah ya secepatnya. Menurut jenengan oke kan? Itu Ya, ya. bagus Pembicaraan. lah sih rencana yang sudah jenengan apa planningkan, kemudian strategi-strateginya yang sudah jenengan tadi akan dilaksanakan, berarti kan tinggal actionnya saja ya sis. Yang penting komitmen dan ada orang yang dapat membantu untuk menjalankan komitmennya dengan Amin. tadi. Pasti, pasti, Ya, pasti. oke. Amin. Ya, saya percaya ya dengan pasti bisa sih sebagai wali kelas yang sudah Amin. bekerja jadi guru lama, pasti pengalaman-pengalaman Senior ya. tahun-tahun dulu itu bisa ya untuk apa mengantisipasi atau menyelesaikan permasalahan ini dan semoga eh, apa yang jenengan usahakan itu tetap berpihak kepada murid untuk kepentingan murid untuk keberhasilan Amin. murid. Mudah-mudahan selalu lah pasti. Ya, oke. Ya. Oke, Terima selamat kasih ya. selamat merealisasikan strategi yang sudah jenengan rencanakan Terima itu. kasih. Oke, terima kasih ya sis. Semoga Iya. bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat untuk Pasti, jenengan, untuk pasti. saya juga ya, dan Mm, untuk mm. Ya. keberhasilan murid-murid kita. Amin, pasti itu. Ya, makasih ya, Sis. Ya, Oke, terima aku kasih ada sama-sama. acara ini prokes ya. Oke, Assalamualaikum. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.